acara hari ini tentunya ada narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah juga anggota dari tim hidup. Ya, ini salah satu kebanggaan kita ya untuk Enterpriser HDI. Beliau juga adalah owner dari LC Semarang. Tanpa berlama-lama, saya langsung panggilkan Dr. Ivan Husada. Halo, Dr. Ivan. Halo Pak Anton. Suaranya jelas? Jelas ya. Selamat pagi semuanya. Ya, semoga sehat selalu ya. Bagaimana Pak Anton? Luar biasa. Dr. Ivan sehat-sehat, Dr. Ivan? Amin. Ya, sehat. Oke, iya Ya. Dr. Ivan. Nah, kita pada pagi hari ini kita akan membahas satu tema yang juga mungkin lagi marak terjadi dan kita mungkin harus waspada juga ya dok, karena kemarin kita sudah masuk musim penghujan, seharusnya ini sudah selesai. Tetapi kita Hmm. bingung, ini harusnya sudah selesai, tapi kadang-kadang masih hujan juga ya dok ya. Ya, masih hujan deras. Masih hujan terus juga. Nah, ini yang juga Hmm. kita harus waspadai. Biasanya kan kemarin habis Lebaran, rumah banyak ditinggal. Wah, ini kalau banyak genangan air gitu ya, masih ada hujan sedikit-sedikit. Ini biasanya kan ada banyak timbul wabah yang namanya demam berdarah dengue ini ya, Dok ya. Betul nggak ya, Betul, Dok? betul. Hujannya Betul ya, juga Dok. deras sampai menyebabkan banjir di beberapa tempat ya. Nah, sampai Iya, banjir. Nah, itu tapi genangan kalau air. ada genangan air ya. Nah, mungkin teman-teman di kota Anda juga mungkin masih ada terjadi hujan. Kalau yang masih ada terjadi hujan, kadang-kadang masih ada hujan, boleh dong direspon, mungkin kasih tanda jempolnya. Wah, ini bukan cuma Aduh. hujan, tapi banjir ini ya dok, di Tangerang ini. Kalau banjir airnya ngalir masih mending. Banjir tapi air tidak mengalir. Nah, itu. Yang bahaya malah kalau tidak mengalir ya dok ya. Betul. Wah, berarti kalau banjir, banjir malah kebenaran, berarti nyamuknya hilang semua juga ya, ikut banjir. Iya, Wah, iya, ini iya. iya dok, ini ternyata di mana-mana ini ada Masih hujan covernya ya. banjir, iya. Kak Iya. Yuwana di Surabaya, Malang, Sidoarjo ini malah masih hujan juga dok. Hmm. Nah, Tapi ini yang Semarang hari ini panas banget ya Pak Anton ya. iya, hari ini Semarang panas Biasanya banget. tengah malam ini baru hujan ini. Iya, mungkin kalau hujan sebentar-sebentar biar tambah dingin, biar nanti tidur lebih enak, nggak apa-apa dok. Iya, 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 iya. Oke, kita langsung Ya, masuk aja ya dok ya ke pembahasannya dok. Jadi masalah DBD ini kan biasanya berulang terus ya. Setiap tahun ya, pasti muncul musiman. musiman gitu ya dok ya. Nah, ini yang kita juga butuh tahu itu kan gini. Eh, kalau biasanya nih dok, biasanya gejala-gejalanya kalau misalnya orang eh, kena DBD itu gejala awal biasanya kayak apa sih dok? Supaya kita nanti kan bisa tahu. Kalau secara teori selalu gejala DBD atau demam berdarah dengue itu ada demam, ya, kemudian ada mual, ada nyeri tulang, pusing, Hmm, kemudian kalau sudah agak parah ya mimisan, perdarahan, bintik-bintik perdarahan di badan. Tapi sekarang ini juga virusnya mengalami mutasi genetik yang luar biasa ya, transformasi virus di mana ada banyak pasien-pasien yang terkena positif demam berdarah, tapi gejalanya tidak seperti itu. oh Gejalanya gitu. bahkan ya kadang-kadang tidak ada gejala, tiba-tiba orangnya lemes dan perdarahan yang banyak melalui hidung, melalui BAB seperti itu. Hmm. Itu yang lebih berbahaya karena tidak diketahui ya. Kemudian juga ada yang sampai ketumpang tindih dengan penyakit-penyakit yang lain. Jadi tidak hanya demam berdarah murni, biasanya juga ada penyakit yang menyertai, misalnya ada tipes, ada Hmm. malaria dan macam-macam. Jadi kita perlu waspada. Padahal demam berdarah ini penyakit yang kalau tidak ada cepat ditangani itu termasuk penyakit yang mematikan kan? Betul, betul, betul. Sudah banyak kasus juga yang kalau mereka tidak penanganan dengan baik,
banyak yang juga kasus meninggal dunia ya karena DBD ini ya dok ya. Iya, betul. Oke, oke. Nah, dok, ini biasanya nih, kalau orang kan biasanya ngelihat, oh ada, kalau kena DBD biasanya tuh ada bintik-bintik merah Hmm. di tangan atau di kaki atau di badan. Apakah itu juga salah satu ciri-ciri atau sekarang sudah beda, dok? Kalau memang ada bintik-bintik perdarahan di tangan, di badan, di kaki, di dada, ya memang sebaiknya cepat-cepat dilakukan tes laboratorium ya. Sekarang ada tes cepat Hmm. deteksi demam berdarah. Dalam waktu singkat bisa tahu ini diagnosisnya demam berdarah atau tidak ya, tes cepat. Oke, oke. Nah, Berarti Pak, kalau ada iya, bintik langsung cek ke lab ya, dok ya, lebih baiknya ya, iya, dok. iya, itu. Oke, oke, oke. Oke, nah ini dok, jadi kalau misalnya kita kan pinginnya itu kan bebas dari DBD, tidak ada DBD gitu ya, tidak ada yang kena. Hmm, Nah, mungkin kita juga butuh tahu sebetulnya ini apakah maksudnya penyebabnya, cara hmm. mencegahnya supaya kita tuh tidak tidak kena DBD atau tidak ada nyamuk misalnya gitu ya. Oh, ya itu nanti di Ada sesi di slide saya pembahasan ada ya, akan disampaikan bagaimana cara penanggulangannya, bagaimana cara preventifnya untuk tidak terjangkit DBD, terutama di pasca hujan ini kan, pasca gitu. hujan ya. Ya, Oke, oke. Nah, terus dok, ini biasanya nih, orang kan ya. biasanya kalau misalnya takut nih dia kena DBD apa enggak, biasanya kan orang tanya, yang Mm-mm. biasanya orang banyak tanya tuh trombositnya rendah apa tinggi, itu bener nggak sih dok? Yang dilihat dari trombosit, apakah ada yang faktor yang lain sebetulnya yang Ya harus di umumnya trombositnya turun kan? trombositnya turun? Iya, umumnya DBD trombositnya turun cukup drastis itu yang menyebabkan perdarahan dan badannya jadi lemes dan demam Oke. gitu. Terus kalau hematokrit pengaruh nggak? Hematokritnya hematokritnya ini kan bisa naik bisa turun tergantung dengan apa namanya tingkat keparahan dari Tingkat penyakitnya keparahan dari gitu ya. penyakitnya ya dok ya. Iya, 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 iya. Jadi belum tentu kayak hematokrit ini mungkin kayak kekentalan darah itu ya dok ya sebetulnya ya. iya betul. Berarti belum tentu terjadi kalau misalnya itu hematokritnya belum tentu ya dok ya. Belum tentu. Belum tentu. Berarti yang Ya, paling penting berarti yang dicek benar trombositnya terjadi mungkin penurunan ngedrop yang agak parah berarti ya dok ya. betul. Ya, ya. Oke, 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 oke. Ya dok, mungkin boleh disampaikan dok, Ya, mungkin yang tadi mau diceritakan boleh ya. disampaikan. Saya share slide dulu ya. Boleh, boleh. Jadi ini Ya, nanti Dokter Ivan sudah. akan sharing. Kita setelah itu nanti kita akan ada sesi juga tanya jawab di terakhir ya dok ya. Iya, iya. Sudah Oke, keluar slide saya? sudah keluar bentuknya masih kecil-kecil. Oke, sudah dok. Silakan dok. Sudah ya. Jadi kita Pak hari ini membahas tentang bahaya DBD ya yang masih mengancam kita semua karena pasca hujan hampir tiap tahun ini memang penyakit musiman, tapi kita perlu waspada karena apa? Meskipun mudah terdeteksi, tapi kadang-kadang kita lalai dan akhirnya menyebabkan fatal dan bisa juga menyebabkan kematian ya. Nah, saya mengawali dulu dengan namanya demam berdarah ya. Jadi penyakit demam berdarah ini adalah penyakit demam akut disertai manifestasi perdarahan yang disebabkan oleh virusnya namanya virus dengue. Dan dia juga menyerang segala usia, Pak Anton. Jadi tidak pilih bulu, mau tua, mau muda, mau anak-anak, mau bayi. Tetapi dia lebih suka menyerang bayi dan lansia. Nah, kenapa dia suka lebih menyerang lansia dan bayi? Karena kalau digigit dia tidak gerak. Jarang untuk kalau kalau kita dewasa gigit langsung gini kan. Tapi bayi Betul. ya diam saja, lansia juga diam saja sehingga angka kejangkitan demam berdarah itu cukup tinggi pada bayi dan lansia. Dan ditularkan melalui nyamuk yang namanya Aedes aegypti atau Aedes albopictus, tapi lebih banyak Aedes aegypti ya meningkat pada awal dan akhir akhir dari musim hujan. Ini sebentar lagi akhir dari musim hujan ya. Nah,
Demam berdarah dengue ini ya adalah penyakit menular yang berbahaya yang dapat menyebabkan kematian dalam waktu yang singkat dan sering menimbulkan wabah. Artinya satu kampung, satu RT itu kalau kena positif itu seharusnya langsung minta dinas kesehatan nyemprot ya sarang nyamuk dan sebagainya. Karena apa? Itu nyamuknya pasti berkisar di sekitar 1 kilometer radius ya. Sorry, bukan 1 kilometer, 100 meter radius di sana pasti masih ada nyamuk Aedes aegypti-nya. Sehingga potensi menularkan itu sangat tinggi. Nah, namanya Aedes aegypti yang mengeluarkan virus dengue ya, dan itu biasanya di tempat-tempat genangan air, di sarang-sarang nyamuk, tempat-tempat gelap dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa lihat penyebab dari DBD itu apa sih? Penyebab DBD adalah virus dengue yang sampai saat ini dikenal dengan 4 tipe. Dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4. Akan tetapi mau 1, 2, atau 3, atau 4, kira-kira gejala dan bahayanya itu sama sih sebetulnya. Jadi itu kan hanya dibedakan dari hasil pemeriksaan lab aja. Jadi setiap serotip ini cukup berbeda sehingga tidak ada proteksi silang atau wabah yang disebabkan beberapa serotip yang dapat terjadi. Bisa terjadi bersamaan, bisa berdiri sendiri. Nah, kita mulai belajar masa inkubasi demam berdarah dengue. Pada saat nyamuknya kira-kira seperti ini, pada saat dia gigit, maka masa inkubasi DBD biasanya 4 sampai 7 hari. Artinya apa? Artinya begitu orang tersebut digigit, itu tidak langsung demam atau tidak langsung eh, di, diketahui demam berdarah dengue. Bisa 3 sampai 4 hari baru atau maksimal 7 hari baru dia merasakan badannya tidak enak. Atau bahkan 3 sampai 15 hari sesudah masa tunas atau inkubasi selama 3 sampai 15 hari, orang yang tertular dapat mengalami atau menderita penyakit ini dalam salah satu dari 4 bentuk berikut ini. Tadi kan sudah disebut bentuk abortif, ya penderita tidak merasakan suatu gejala apapun. Nah, ini kan banyak nih, Ton. Ya, ya, Sudah ada. kena gigit tapi dia tidak merasakan apa-apa. Ya, saya kasih contoh kasus yang paling banyak. Misalnya si X ke mana? Ke Jakarta, katakanlah. 3 hari dia di Jakarta, atau 4 hari, atau seminggu. Di Jakarta dia tidak apa-apa, tidak ada keluhan apa-apa. Tapi sudah digigit demam berdarah, ya nyamuk demam berdarah. Begitu dia balik Semarang, baru sakit. Gejalanya baru muncul, ya. Itu bentuk abortif. Yang kedua, dengue klasik. Penderita mengalami demam tinggi selama 4 sampai 7 hari, nyeri pada tulang, ya tulangnya ngilu-ngilu semua, diikuti dengan munculnya bintik-bintik atau bercak-bercak perdarahan di bawah kulit. Bisa di belakang telinga, di dada, di punggung, di tangan, di kaki, ya, di muka, ya. Yang ketiga adalah dengue hemorrhagic fever, demam berdarah dengue atau dikenal dengan DBD. Gejalanya sama dengan dengue klasik ditambah dengan perdarahan dari hidung. Jadi ada epistaksis atau mimisan mulut dan melalui anus ya BAB itu terjadi perdarahan bisa jadi. Dan terakhir adalah kalau masuk ke stadium yang lebih parah lagi dan berbahaya adalah dengue shock syndrome. Gejalanya sama dengan DBD ditambah dengan shock atau pre-shock. Bentuk ini sering berujung pada kematian. Kenapa? Karena biasanya kalau dengue shock syndrome ini trombositnya sudah turun di bawah 60 ya. Juga semua gambaran klinis laboratoriumnya sudah positif DBD dan tentunya harus dirawat di rumah sakit kalau ini kalau tidak berbahaya ya. Oke. Nah, bagaimana virus dengue menyebar? Sebenarnya kita belajar dari caranya dia menyebar aja, kita bisa memutuskan mata rantai sebetulnya. Ya. Nah, kita lihat manusia atau si X ini digigitnya oleh nyamuk Aedes aegypti,
pada saat digigit nyamuk Aedes aegypti tersebut mendapat virus dengan menggigit orang yang sudah terinfeksi. Jadi artinya ini sudah menderita DBD lalu ada nyamuk Aedes gigit si penderita lalu ditularkan ke menggigit anak sekolah ini, maka tertularlah demam berdarah tersebut ya. Jadi gejala perdarahan setelah terjadi demam berdarah 5 sampai 6 hari atau lebih kurang 1 minggu, di mana demam akan turun setelah hari ketiga dan keempat. Biasanya hari ketiga dan keempat kalau tidak diobati dia akan turun. Inilah periode yang berbahaya. Demamnya turun dikira sudah sembuh. Ternyata tidak diobati, hari keempat, hari kelima bablas. Gitu ya. Nah, setelah itu muncul demam yang tinggi lagi dan akhirnya tidak tertolong ya. Itu harus hati-hati. Siklusnya memang begitu. Kemudian gejalanya, kita lihat satu-satu gejala panas tinggi 3 sampai 7 hari. Ya sebetulnya kalau kita sudah tahu ada panas, demam tinggi, ngilu-ngilu, mual, itu sudah harus curiga dengan demam berdarah. Kalau di musim saat-saat sekarang ini, kadang panas, kadang hujan, kadang panas, kadang hujan ya. Kemudian yang kedua, pusing, nyeri otot dan persendian ya. Jadi tidak kerja berat tapi rasanya capek, nyeri otot dan sendi-sendinya ngilu semua. Kemudian nyeri perut, mual, tidak nafsu makan, bahkan muntah-muntah. Itu bisa terjadi. Kemudian juga kalau dilihat daripada grafiknya penyakit demam berdarah, karakteristiknya sebetulnya bisa kita baca. Di mana di sini suhu ya, ini suhu ya yang merah ini. Dia akan naik hari pertama sampai hari kedua dan ketiga naik tinggi sampai panasnya 40 derajat. Tapi hari ketiga, keempat, kelima dia akan turun. Nah ini kalau tidak dideteksi secara dini, turunnya suhu ini akan bersama dengan turunnya trombosit. Sampai ke titik yang paling rendah. Nah pada saat itu suhunya turun, kemudian trombositnya turun, maka itulah saatnya bisa terjadi Dengue shock syndrome. Ya. Dan Dengue shock syndrome itu sangat berbahaya, harus dirawat di ICU dan biasanya kalau terlambat itu tidak bisa ditolong lagi. Kemudian kita juga melihat ada manifestasi perdarahan. Perdarahannya di mana bintik-bintik merah pada kulit, namanya PTQ, yaitu titik-titik begitu ya. Tapi ada juga perdarahan yang namanya epistaxis atau mimisan. Kalau mimisan kan kita bisa langsung lihat, tapi kalau apa namanya petekia seperti bintik-bintik perdarahan di tangan, di badan seperti ini juga seringkali terlihat manifestasi. Nah, ini masih belum parah. Kalau sudah parah, BAB pun terjadi perdarahan karena pembuluh darah di usus besar, lambung itu akan pecah ya. Sehingga BAB-nya keluar darah atau mungkin juga batuk atau muntah darah juga bisa ya. Nah, jadi kita kalau lihat dari diagram ini, infeksi virus dengue, begitu terinfeksi virus dengue, maka terbagi dua. Ada asimptomatik, ada yang simptomatik. Artinya ada yang tidak punya gejala, ada yang punya gejala. Nah, yang simptomatik ini dibagi lagi namanya viral syndrome atau undifferentiated febrile illness, kemudian dengue atau demam dengue, atau yang ketiga demam berdarah dengue. Jadi ada 3 macam kemungkinan. Nah, sebenarnya semuanya hampir sama sih bahwa keluhan demam dengue ini bisa tanpa perdarahan atau dengan perdarahan, ya. Maka itu seorang dokter harus jeli melihat ini ke arah demam dengue atau demam berdarah dengue. Kalau demam berdarah dengue, dia bisa syok atau dengan tanpa syok. Maka demam berdarah dengue ini harus cepat diatasi. Kemudian
Penegakan diagnosis demam berdarah dengue. Ada dua kriteria klinis dan dua kriteria laboratorium. Jadi harus ada dua baru seorang dokter memastikan ini DBD. Ya. Yang pertama, demam tinggi mendadak dan terus-menerus selama 2 sampai 7 hari atau 1 minggu. Dua, terdapat manifestasi perdarahan seperti kalau di tes tonic weight, jadi artinya tangannya diikat sama alat tensi, kira-kira 3 menit. Kalau dilepas keluar bintik-bintik perdarahan banyak, itu berarti tes tonic weight-nya positif. Ada PTG perdarahan atau ekimosis purpural di kulit, perdarahan mukosa atau epistaksis atau mimisan perdarahan gusi atau hematemesis, ya, muntah darah dan atau melena. Melena itu berak darah, ya. Jadi itu tanda-tanda klinisnya. Yang ketiga, kalau diperiksa oleh dokter ditekan hatinya sakit karena apa? Ada pembengkakan hati. Hatinya membengkak, ya. Dan yang keempat, shock ditandai dengan nadi lemah. Jadi kalau ada sudah nadinya lemah, dan kalau sudah lemah itu bukan lembut ya, tapi kalau nadi lemah itu justru denyutnya cepat gitu, bisa terjadi dikarenakan eh, apa ya, ibaratnya kalau kalau orang kalau misalnya apa ya istilahnya, kalau ada konslet itu dia justru lebih cepat, setelah itu berhenti gitu loh, kira-kira begitu ya. Tekanan nadi turun, tekanan darah juga turun, kulitnya dingin atau keluar keringat dingin, dan secara laboratorium diperiksa trombositnya turun, ya, kurang dari 100.000 international unit atau dikatakan trombositopenia. Kemudian ada hemokonsentrasi, peningkatan hematokrit 20% atau lebih. Jadi hematokritnya tinggi sekali, ya, ada hemokonsentrasi lebih dari 20%, ada trombositopenia atau trombosit turun, maka itu seorang dokter atau dari laboratorium sudah bisa memastikan ini DB positif, ya. Nah, patofisiologinya, infeksi dengue begitu digigit nyamuk demam berdarah, maka ada demam, mual, muntah, atau ada manifestasi perdarahan tadi, PTG, epistaksis, mimisan, atau melena, atau hematemesis, muntah darah, berak darah, ada pembesaran hati, ada trombositopenia, artinya trombosit yang menurun. Trombosit yang menurun inilah yang akan menyebabkan permeabilitas kapiler meningkat, terjadi hemokonsentrasi, hiperproteinemia, efusi pleura, dan asites. Artinya manifestasi daripada terjadi trombositopenia bisa terjadi peristiwa ini. Nah, makanya itu dengan munculnya manifestasi klinis seperti ini, seorang penderita DBD harus dirawat di rumah sakit, bahkan bisa-bisa masuk ICU, ya. Karena kalau terjadi permeabilitas kapiler yang meningkat, hemokonsentrasi dan lain sebagainya, terjadi dehidrasi, kehilangan plasma, cairan, dan waktu itulah harus dilakukan apa namanya, transfusi darah karena ada hipovolemik, volume darahnya sudah berkurang. Kalau tidak segera diatasi maka akan terjadi shock dan perdarahan gastrointestinal, jadi perdarahan di usus atau lambung, anoreksia, tidak suka makan, dan akhirnya terjadi shock anafilaktik dan kematian. Nah, itu perjalanan penyakit demam berdarah dengue, ya. Nah, kemudian juga seringkali memang demam berdarah dikacaukan, dibingungkan dengan penyakit demam tipoid atau tipes. Hanya saja bedanya tetap bisa dibedakan secara laboratorium. Penyebabnya ini virus dengue, kalau ini dites ada kuman Salmonella TPI. Panasnya ini sepanjang hari tidak naik turun, tapi kalau demam tipes itu sorenya dia akan naik, malamnya juga akan naik, atau sore atau malam panasnya tinggi, tapi paginya dia dingin atau sembuh seperti biasa suhunya. Begitu kesorean atau malam dia panas. Tapi kalau demam berdarah sepanjang hari, mau pagi, siang, malam dia panas, ya. Manifestasi perdarahannya ada di demam berdarah, tetapi kalau di tipes tidak ada perdarahan, dan dilakukan uji tourniquet atau tes
perdarahan tadi, yang ini positif, terjadi bintik-bintik perdarahan, uji tes tonikoidnya positif, kalau demam tifoidnya uji tonikoidnya negatif, ya. Nah, kemudian darah perifер itu ditemukan, diperiksa ada trombositopenia, trombositnya menurun, hemokonsentrasi, leukopenia, leukositnya menurun. Tapi kalau demam tifoid, leukopenia atau leukosit saja yang menurun, sedangkan trombositnya, hematokritnya normal, ya. Terus kalau dilakukan tes Widal, DBD negatif, Widal demam tifoidnya positif. Biarkan empedu, ini dites lagi, DBD negatif dan demam tifoidnya positif. Uji serologi, biasanya tes serologi itu NS1 positif ya pada DBD, sedang demam tifoidnya negatif. Nah, kemudian kalau dilakukan uji lagi tes inflamasi TNF alfa yang DBD itu positif, kalau yang demam tifoidnya normal-normal saja. Nah, jadi itu perbedaannya. Jadi seorang dokter harus bisa membedakan ini tipes atau demam berdarah. Karena dua ini sering bertumpang tindih. Bisa jadi dua-duanya penyakit ini terjadi bersama-sama. Itu yang agak berat ya. Artinya ya juga kena tipes ya kena DBD. Itu sering banyak sekali. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Tindak kata apa yang bisa kita lakukan ketika satu keluarga atau satu kampung ada yang positif DBD? Yang pertama tentunya istirahat dan minum yang banyak, ya, air putih. Kemudian kompres dingin kalau anak-anak atau mungkin ada keluarga yang mulai hangat badannya, cepat dilakukan kompres supaya suhunya jangan naik. Kemudian konsumsi makanan dengan kandungan protein tinggi supaya daya tahan tubuh, imunitas tubuhnya meningkat, ya. Sebab kalau kena DBD daya tahan tubuh, imunitasnya turun, itu lebih parah biasanya, ya. Nah, kemudian tindakan kita yang pertama kalau sudah ada demam, lalu ada perdarahan, ada bintik-bintik perdarahan, maka wis jangan mikir lagi, langsung ya dengan segera kita larikan ke rumah sakit, apalagi kondisinya memburuk, ada penurunan kesadaran, ada perdarahan, biasanya itu mendekati shock anafilaktik ya. Nah, segera dibawa ke rumah sakit atau di UGD. Kemudian kita juga bisa lakukan pencegahan, tadi tindakan yang preventif yang pertama, kalau ada tanda-tanda kita segera lari ke rumah sakit atau ke dokter terdekat. Pencegahannya yang bisa kita lakukan adalah menguras dan menyikat bak-bak mandi, bak-bak yang mungkin di luar rumah yang tergenang air, bekas-bekas kaleng, bekas-bekas ban, penampungan air itu dibuang semua. Ya, harus dibuang atau paling tidak ditelungkupkan supaya tidak hujan menampung air lagi. Got-got yang tidak jalan atau tidak ngalir itu dibersihkan supaya airnya mengalir, ya. Karena jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu sukanya bertelur di tempat air yang tidak mengalir atau genangan air gitu ya. Yang ketiga, memanfaatkan daur ulang barang bekas. Jadi artinya barang bekas yang ada di rumah itu kalau tidak mau dibuang ya dipakai untuk apa gitu ya. Maksudnya gitu. Jangan diletakkan biasanya diletakkan di pinggir rumah gitu, kena air, kena panas ya. Nah, disitulah sarang nyamuk berkembang. Kemudian juga mencegah gigitan dan perkembangbiakan nyamuk. Biasanya kalau di kota sih jarang ya. Kalau sudah di desa, mereka, saya pernah tinggal di desa ya, tiap malam tidurnya pakai ram nyamuk. Ya, ada ram nyamuk, udah aman ya daripada baygon dan sebagainya. Tapi kalau sudah di perumahan kota dan sebagainya, perkotaan, umumnya nyamuk berkurang ya, tapi kalau ada nyamuk bisa disemprot baygon atau obat nyamuk dan kemudian tetap bersihkan sarang-sarang nyamuk yang ada di rumah ya, yang banyak sarang laba-laba, sarang tempat-tempat gelap, kardus-kardus yang eh, disimpan tertindih-tindih atau mungkin barang-barang bekas yang tidak dipakai. Ya.
Nah, pencegahan yang terbaik yaitu tidak lain tidak bukan meningkatkan daya tahan tubuh. Kenapa bisa begitu? Karena semua orang bisa tergigit nyamuk Aedes aegypti yang dia tidak pernah pilih pandang bulu, tapi tidak semua orang yang digigit pasti terjangkit ya penyakit demam berdarah. Kalau dia daya tahan tubuhnya baik, sistem imunitas tubuhnya baik, bisa jadi tidak tidak terjadi manifestasi, artinya digigit mungkin oleh nyamuk, tapi dia tidak jadi demam berdarah, dia sehat-sehat saja gitu. Itu bisa ya. Nah, kemudian yang penting adalah diet yang seimbang, artinya makan makanan yang seimbang dan bernutrisi tinggi. Itu yang penting ya. Jangan sampai kita sudah kerja berat lalu dietnya tidak seimbang, lebih banyak makan junk food, fast food, makanan-makanan yang banyak mengandung lemak, ya. Nah, ini kurang baik ya. Jadi kondisi hidup sekarang tuh memang harus diet seimbang ya. Kalau sudah makan daging harus ada sayur, ada telur, ada tempe, tahu, itu paling baik ya. Kemudian olahraga ini pasti ya tidak hanya mencegah nyamuk demam berdarah, tapi memang kita diwajibkan harus punya waktu untuk olahraga ya. Minimal berapa? Ya 45 menit ya. Kalau tidak bisa tiap hari ya mungkin seminggu 2 kali atau 3 kali. Kemudian istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup ini kita bisa berbicara secara tidur yang berkualitas itu 6 sampai 8 jam ya, tergantung kebiasaan kita. Jadi kalau 6 jam bisa cukup ya 6 jam, tapi kalau tidak bisa bisa 7 jam sampai 8 jam. Umumnya orang tua lansia itu membutuhkan istirahat jauh lebih banyak, 8 jam. Bayi, anak-anak itu bisa 8 jam ya. Kemudian kelola stres ya, kelola stres termasuk ibadah. Kenapa kalau orang yang stres apa yang terjadi? Pasti daya tahan tubuhnya turun. Anda coba lihat kalau orang stres apalagi depresi itu daya tahan tubuhnya turun dan mudah terjangkit muncul penyakit-penyakit yang aneh-aneh ya. Kemudian nutrisi tambahan. Jadi tidak hanya nutrisi yang baik, tapi kita butuh nutrisi tambahan, yaitu suplemen untuk bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Ya, jadi sampai sini masih lanjut ya Pak Anton ya, belum ada pertanyaan ya. Silakan, silakan dok. Lanjut dulu Ya, aja. jadi menurut WHO, World Health Organization, ya, menurut WHO ini bukan menurut Dr. Ivan ya, bahwa kualitas sayur dan buah terus menurun sedangkan kebutuhan antioksidan terus meningkat. Ya, kita bisa tahu tentunya tidak hanya sayur ya, buah-buahan yang kita beli kadang-kadang juga ragu kita. Ini betul-betul manis atau kasih pemanis. Ini betul-betul buah segar merah atau kasih pewarna. Nah, ini jadi tanda tanya ya. Saya sampai hari ini belum bisa menemukan tes yang langsung cesplong ini pemanis pakai pemanis buatan atau warnanya segar ini karena ada pewarna tambahan. Jadi masih mencari ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan kesehatan optimal 3 sampai 5 porsi sayur dan buah per hari, atlet atau pekerja keras 5 sampai 9 porsi per hari, atlet dan pekerja itu jauh lebih banyak butuh ya, dan sulit dilaksanakan. Solusinya adalah kita memang berusaha untuk bisa mencari bahan nutrisi tambahan yang alami. Tapi kadang-kadang sulit untuk dilaksanakan karena waktu, kesempatan, persediaan bahan itu tidak ada, maka solusinya adalah produk-produk suplemen yang berkualitas yang bisa memberikan nutrisi yang baik dan seimbang. Salah satunya adalah produk lebah, ya. Nah, saran produk lebah yang kami akan jelaskan di sini ada dua terbagi karena ada satu produk khusus memang penelitiannya tentang propoelik. Nah, produk pelebahan yang disarankan adalah ada 4 ya. Entah itu positif DB atau tidak, maka 4 produk ini bisa dikonsumsi, yaitu yang pertama tentu HDI propoelik.
kemudian HDI Clover Honey, HDI Royal Jelly, dan HDI Polynesian, artinya Popoelic, Polynesian, Royal Jelly, dan Clover Honey barangnya ini. Kemudian kita lihat yang pertama HDI Popoelic, karena di HDI, di perusahaan Propoelik ini menjadi produk unggulan yang sudah diteliti 2 kali minimal. Sudah diteliti 2 kali penelitian ilmiah yang membuktikan bahwa HDI Propoelik ini betul-betul bermanfaat bagi penderita DBD karena dapat menaikkan trombosit dengan cepat dan juga menetralisir atau menghilangkan keluhan klinis yang demam, mual, nyeri otot, dan sebagainya, serta memperbaiki laboratorium daripada DBD. Sehingga pasien akan lebih cepat pulang ke rumah daripada, maksudnya pasien akan lebih cepat pulang ke rumah untuk rawat nginepnya lebih cepat untuk sembuh gitu ya. Nah, kenapa HDI Popoelik ini lebih baik? Saya ingin jelaskan bahwa yang pertama, HDI Popoelik ini dari ekstrak propolis, dia merupakan super ekstraksi propolis, di mana propolis diambil dari berbagai belahan dunia. Itu yang pertama dulu ya, kita harus tahu. Karena propolis ini, berbicara propolis ini banyak ya, propolis tablet, propolis cair, ya, propolis bubuk, kapsul. Nah, kemudian yang kedua, semua zat yang tidak aktif seperti lilin dan resin dihilangkan dan tersisa zat yang aktif. Poin yang kedua ini bisa berlaku kalau dilakukan super ekstraksi propolis dengan metode CMCA. Apa itu metode CMCA? Metode CMCA adalah metode di mana counter multistate counter current extraction. Itu memang hak paten yang ada di HDI khusus untuk melakukan ekstraksi propolis, namanya metode CMCA. Kalau Anda cari propolis ekstraksi yang lain dengan metode yang lain itu beda lagi ya. Tapi kalau punya HDI itu dengan metode CMCA. Kapsul Popoelik pun berupa vegan cup, aman untuk vegetarian dan tentunya halal ya. Nah, kemudian HDI Popoelik teruji memiliki 8 kandungan senyawa aktif yang bermanfaat untuk kesehatan. Zat lilinnya apa segala sudah dibuang karena sudah melakukan super ekstraksi itu tadi. Teruji tinggi akan kadar polifenol. Polifenol ini antioksidan sampai 34,51% dan juga teruji tinggi akan antioksidan melalui tes ORAC, yaitu oksigen radikal absorban capacity test ada 21.921 ya. Kemudian bahkan hasil uji klinis dan penelitian kita sudah dilakukan publikasi ilmiah. Artinya sudah publikasi uji klinis membuktikan HDI Popoelik efektif sebagai pengobatan tambahan mengatasi DBD, demam berdarah, dengue. Dan dipublikasikan di Medica Journal Kedokteran Indonesia Februari 2013. Ini sudah lama sekali. Tapi kita ada satu penelitian lagi di RSPAD Jakarta yang mana dilanjutkan penelitiannya tentang demam berdarah dan Popoelik ini dengan menambah item untuk menguji apakah dengan konsumsi Popoelik pada demam berdarah itu TNF alfa, tanda inflamasinya itu turun atau tidak. Ternyata memang hasilnya TNF alfa akan turun, jadi inflamasinya berkurang begitu ya. Ya, sedikit himbauan, saya kira yang mau coret-coret ini bukan tempatnya di sini ya. Kalau mau coret-coret silakan coret-coret di luar saja supaya tidak mengganggu ya. Sedikit himbauan ya. Di sini kita tempat untuk belajar. Oke. Jadi kalau infeksi virus dengue pada orang yang artinya antioksidannya rendah, maka akan mudah terjadi stres oksidatif. Ya, stres oksidatif terjadi karena akibat infeksi virus dengue, maka antioksidan akan menurun. Antioksidannya turun di dalam tubuh kita,
maka akan terjadi apoptosis. Sel-sel tubuh kita banyak yang haus dan mati. Di satu sisi, ketika terjadi infeksi dengue, ini sedikit ilmiah, maka marker NF-kappa B di dalam tubuh kita masing-masing ada, itu akan teraktivasi begitu kena virus dengue ini. Ketika teraktivasi, maka sitokins yang ada di tubuh kita akan meningkat. Ya, ini memang bahasa kedokteran ya. Kalau ada dokter di sini bisa paham. Jadi NF-κB teraktivasi, sitokin akan meningkat. Kalau sitokin meningkat, vascular liquidnya akan meningkat, lalu terjadilah perdarahan. Ya. Nah, kemudian ini saya lewat aja, yang satu lagi lebih mudah. Nah, jadi pada saat seseorang terinfeksi virus dengue, kalau dia konsumsi cepat-cepat produk perlebaran HDI popoelik, maka stres oksidatif ini akan ditekan. Nah, kalau sudah berhasil ditekan stres oksidatif dan radikal bebasnya ini ditekan, maka antioksidan tubuh akan meningkat. Jadi kalau pada saat kita konsumsi propoelik, antioksidan tubuh meningkat, apoptosis kematian sel jaringan akan menurun. Ya, demikian juga aktivasi NF-κB ini akan ditekan sehingga terjadi sitokinnya menurun dan vascular liquidnya menurun. Akibatnya perdarahan akan berhenti. Kira-kira kerjanya propoelik itu seperti itu setelah kita melakukan penelitian 2 kali. Ya, oke. Sekarang ini jurnalnya. Oh, yang kedua juga sudah saya tampilkan yang jurnal ya. Ya, ini jurnalnya penelitian lain yang mengenai HDI popoelik DBD ya, di pada tahun 2014, yang pertama 2013 ya. Jadi 2 tahun berturut-turut kita melakukan penelitian tentang DBD, membuktikan HDI popoelik ini memang bermanfaat bagi penderita DBD. Jadi tujuannya adalah menentukan efektivitas propoelik pada perjalanan klinis pasien dengan demam berdarah dengue dan menguji pengaruh propoelik pada tingkat tumor nekrosis faktor TNF-alfa pada demam berdarah dengue. Kesimpulannya adalah propoelik dapat mempercepat peningkatan jumlah trombosit dan menurunkan kadar TNF-alfa serta mempersingkat durasi rawat inap pada pasien DBD di rumah sakit. Itu hasilnya ya. Jadi sekarang propoelik sudah masuk ke OHT, obat herbal terstandar. Jadi tidak perlu diragukan lagi dan banyak sekali pasien-pasien yang dicurigai DBD maupun positif DBD itu sangat banyak tertolong dengan HDI popoelik ini. Nah, dari hasil penelitian, apa yang bisa kita lihat? Saya sedikit menggambarkan dari hasil penelitian ini. Yang pertama, perbandingan pengukuran kadar leukosit. Ya, pada hari pertama sampai hari keempat, di mana yang merah ini adalah konsumsi popoelik. Naik pada hari ketiga, keempat sudah turun. Tapi yang biru ini adalah placebo. Jadi obat yang sama tapi bukan popoelik, dia naik, tetap naik. Naik terus ya leukositnya. Kemudian yang kedua, nah ini trombosit. Perbandingan pengukuran trombosit pada placebo itu mendatar turun sedikit kemudian naik. Tapi tidak tajam. Tapi pada saat pasien mengkonsumsi popoelik yang merah ini, ketika trombositnya turun, setelah konsumsi 1 sampai 2 hari dia akan naik. Naiknya cukup tajam. Jadi di sini kita bisa melihat kalau kena DBD, ada orang kena DBD, kalau dia sudah konsumsi HDI popoelik baru 1 hari 2 hari, kok semakin turun trombositnya? Jangan kaget. Karena memang grafiknya turun dulu sampai hari kedua, hari ketiga dia baru naik. Artinya kita tetap menyarankan dia tetap mengkonsumsi HDI popolik bisa 3 kali 1 bahkan sampai 3 kali 2 kapsul per hari. Kemudian kalau tadi itu trombosit suhu. Nah, Anda lihat suhu pada placebo. Maksudnya placebo itu adalah obat yang diakui popoerik tapi isinya bukan propolis gitu loh ya. Ini namanya penelitian. Pada placebo turun suhunya.
tapi 37 ke 36,7. Tidak terlalu signifikan sebetulnya. Tapi pada konsumsi Popoelik, suhunya 37 sekian turun sampai 36 sekian. Jadi turunnya cukup bermakna. Artinya pasien pada hari ketiga dan keempat, bahkan kelima, suhunya bisa normal kembali. Lanjut lagi pengukuran kadar hematokrit. Ya, di mana kalau placebo dengan Popoelik kita lihat grafik ini sudah jauh berbeda. Ya, artinya terjadi penurunan kalau hematokrit naik 20% pada penderita DBD, ini dengan Popoelik dia akan turun cukup signifikan ya, sehingga perdarahannya akan berhenti dan tidak terjadi shock anafilaktik ya. Nah, kesimpulan HDI Popoelik terbukti efektif dan disupport dengan uji klinis 2 rumah sakit pemerintah di Jakarta sebagai terapi tambahan pada pasien demam berdarah dengue dengan hasil satu, memperbaiki kondisi klinis, artinya menurunkan suhu lebih cepat, memperbaiki parameter laboratorium, yaitu mempercepat kenaikan trombosit dan juga menurunkan hematokrit, lalu meningkatkan jumlah platelet atau trombosit dan menurunkan TNF alfa, artinya trombositnya akan naik, kemudian TNF alfa inflamasi marker ini akan turun. Ini penelitian di RSPAD. Yang keempat, mempersingkat lama perawatan di rumah sakit. Meski pakai BPJS atau asuransi, siapa sih yang mau suka lama-lama di rumah sakit? Oh, aku pakai asuransi sebulan aja lah di sini. Nggak bisa. Apalagi BPJS sudah sembuh 3 hari disuruh pulang. Ya, 2 hari sembuh disuruh pulang ya. Jadi rumah sakit sekarang tuh sangat terbatas dan manajemennya sudah beda ya. Nah, itu dari penelitian ini Propoelik ini sudah tidak diragukan lagi, bahkan dari sisi penelitian demi penelitian Kemenkes sudah mengakui kalau mungkin rekan-rekan baru terakhir ini mendapatkan satu video dari Bu Alfa dan teman-teman Prodev Jakarta yang mana penelitian terakhir itu diserahkan hasilnya ke Kemenkes untuk dicatat di situ sejarahnya bahwa HDI Popoelik terbukti untuk bisa untuk digunakan sebagai penyakit degeneratif khususnya pada DM tipe 2, obesitas, dan juga hipertensi. Oke, yang kedua adalah polinergi. Penting nggak? Penting juga. Walaupun yang terpenting adalah HDI Popoelik untuk meningkatkan imunitas untuk meningkatkan trombosit dan menurunkan keluhan klinis. Tapi polinergi itu juga memegang peranan penting. Tadi di awal saya mengatakan kalau ada stamina tubuh yang baik, imunitas yang baik, maka tentu dia akan lebih cepat sembuh atau bahkan tidak terjangkit. Nah, HDI polinergi ini memberikan peningkatan energi dan stamina sebagai sumber nutrisi yang lengkap membantu meningkatkan metabolisme dan sirkulasi darah, meningkatkan stamina dan membantu mempercepat proses penyembuhan penyakit. Minumnya bisa 1x1 atau 2x1. Yang ketiga adalah Royal Jelly. Meskipun kita mengenal Royal Jelly itu untuk regenerasi sel, bahkan juga untuk anti-aging, ternyata Royal Jelly juga tidak kalah penting dalam mengurangi dan meredakan stres dan insomnia, kurang tidur. Dia bisa buat kita lebih enak, lebih nyenyak tidur. Kaya akan selenium sebagai anti penuaan, sebagai antioksidan tinggi, dan membantu memperbaiki sistem reproduksi karena ada 10 HDA itu tadi ya. Dan Royal Jelly bisa diminum 1-2 kali sendok taker per hari, pagi dan malam sebelum tidur. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah HDI Clover Honey. Juga perlu untuk mencegah syok. Jadi biasanya pada pasien DBD yang positif, saya biasanya suruh mengkonsumsi madu itu bisa minimal 3-5 kali sehari. 1 sendok makan diaduk 1 gelas air ya. Jadi kandungan air sangat rendah, kadar cover honey madu tersebut tidak mudah mengalami fermentasi atau berjamur. Tanpa melalui proses pemanasan tinggi yang dapat merusak enzim. Jadi kalau madu diproses dengan pemanasan yang tinggi, dia enzimnya rusak. Kalau kita kan enzimnya alami jadi utuh.
tinggi antioksidan dan membantu memperbaiki sistem pencernaan karena nilai DN di atas numbernya lebih dari 3 ya. Nah, HDI Clover Honey teruji negatif ya, negatif dari tes Clostridium botulism. Sorry. Ya. Jadi kalau sudah dilakukan uji tes negatif itu aman untuk anak-anak ya, telah memiliki uji indeks glikemik yang paling rendah 53, indeks insulin itu juga paling rendah 49 sebagai sumber energi aman untuk penderita diabetes. Maksudnya begini loh. Kalau ini kan banyak yang tanya, paling rendah itu 53 berarti tetap ada gula, Dok. Iya. Gulanya itu sangat rendah, tetap ada. Maka itu pada orang diabetes hanya dibatasi 1 kali 1 sendok makan diaduk 1 gelas air. Yang kedua, kenapa kita katakan tetap aman? Karena dibandingkan dengan gula-gula yang lain, gula pasir, gula Jawa, gula apa saja, ya itu masih jauh lebih tinggi ya dari Clover Honey. Jadi aman ya. Indeks glikemiknya, indeks insulinnya yang paling rendah. Itu melalui tes laboratorium loh ya. Nah, kesimpulan yang terakhir, ini slide yang terakhir. Jadi, ketika seseorang terserang nyamuk demam berdarah, lalu dia infeksi, masuk, sebenarnya bisa segera diperiksa yang namanya lab NS1. Kalau NS1-nya positif, maka biasanya proses akan berlangsung, NF-kappa B akan teraktivasi, menghasilkan sitokin, sitokin terus akan merusak pembuluh darah dan sebagainya sampai terjadi yang namanya shock anafilaktik, ini shock Dengue shock syndrome DSS, karena apa namanya sitokin ini lama-lama menjadi oksidan yang akan merusak sel, kematian sel, endotelial lepas dan kemudian terjadi shock anafilaktik. Fungsi daripada propolik dan Forstar adalah yang pertama bisa diberikan sebelum dilakukan tes NS1. Artinya pada saat ada gejala-gejalanya muncul. Kok enggak enak ya, demam. Kok dengar-dengar sebelah tetangga ada yang kena DB. Nah, itu segera konsumsi. Yang kedua, propoelik mengandung CAPE. Kafe, antioksidan kafe itu caffeic acid vanity ester. Itu di dalam teori, ya teori marker itu dikatakan dia sebagai inhibitor, penghambat NF-kappa B. Jadi ini kalau teraktivasi begitu kasih propoelik yang ada kafe, dia akan menghambat aktivasi NF-kappa B. Jadi kalau aktivasi NF-kappa B berhasil dihambat, maka tidak akan diproduksi sitokin. Nah, kalau tidak diproduksi sitokin, maka proses ini tidak berlangsung. Dan kalau kita lihat di sini kotak-kotak titik ini adalah proses inflamasi, kena demam berdarah. Artinya kalau di sini aktivasi NF-kappa B-nya itu bisa dihambat oleh propoelik, maka penyakit demam berdarahnya tidak terjadi atau terjangkit dong. Ya itu yang saya katakan, mungkin tergigit tapi tidak ada keluhan atau tidak jadi sakit. Nah, itu yang mungkin kehebatan daripada HDI propoelik yang sudah kita teliti bersama, dan tentunya semoga dengan kehadiran HDI propoelik yang sudah banyak pembuktian, testimonial, dan penelitian ini dapat menolong orang yang mungkin punya gejala demam berdarah atau bahkan terdiagnosis demam berdarah positif. Saya kira itu Pak Anton, ini Iya. sudah terakhir slide saya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dipersilakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, thank you. Sekali lagi, terima kasih dulu buat Dokter Ivan yang sudah men-sharingkan ya. Jadi, Propoelik, Polenergy, Royal Jelly Liquid, dan madu ya dok ya, yang bisa untuk mencegah Iya, dan juga mengatasi ya. ada satu yang kelewatan saya ngomong Pak Anton. Oke, Boleh ya, saya ya. ulangi lagi ya supaya ya di diagram ini ya. Jadi kan di diagram ini kan sebenarnya apa ya, intinya ketika kita setelah mengkonsumsi popoelik,
tidak hanya pupuk elik tentunya, Volstar yang saya maksud di sini juga dapat untuk bisa memberikan apa ya, menekan seseorang sehingga dia punya imunitas yang lebih baik, daya tahan tubuh yang lebih baik, dan juga tidak terjadi demam berdarah. Tapi kalaupun terjadi, ini yang lupa saya jelaskan di sini. Kalaupun terjadi, kalau sudah masuk sini kan apa istilahnya inflamasi terjadi dan demam berdarah terjadi. Ya, Nah, kalau terjadi maka produk propoelik dan Volstat pun cukup membantu. Ya, kenapa? Karena di sini ada oksidan ditekan dengan kafe, Popoelik, dan kemudian juga four star yang lain, Polynesia, Royal Jelly, dan madu itu minimal mencegah kerusakan endotel, bahkan mencegah terjadi kematian endotel dan tidak terjadi dengue shock syndrome. Itu yang saya maksud. oke. Oke, saya kira gitu. Kita kembali ke Oke, ya. teman-teman Jadi yang mau. kalau boleh saya simpulkan sedikit, berarti sebetulnya penyakit demam berdarah ini kalau misalnya ada satu orang yang sudah kena DB, terus ada Ya, nyamuk menggigit orang tersebut, virusnya ya, mungkin masuk di sana, terus kalau menggigit orang lain itu yang menular ya dok ya, menularnya lewat nyamuk itu berarti ya dok ya. betul, betul. Oke, berarti itu satu penyebabnya. Yang kedua juga kalau saya tadi juga mendengarkan belum tentu kalau orang digigit sama nyamuk yang membawa virus itu, belum Mm-mm. tentu kita juga terjangkit kalau kita punya imunitas tubuh yang baik ya dok ya berarti ya. Betul sekali, betul sekali. Oke, berarti yang paling penting ya kita tidak bisa, memang tidak bisa menghindari nyamuk karena nyamuk kan di mana-mana ada. Ya, yang paling tidak ya kita yang bisa kita waspadai, kita bisa menjaga ya diri kita sendiri ya paling tidak minimal tadi ya dok ya, yang Ya, makan juga yang bergizi, olahraga teratur, betul, terutama juga dari suplemen buat meningkatkan imunitas tubuh ya berarti ya dok ya. betul. Oke, ini yang paling penting. Thank you, thank you. Berarti nanti kalau misalnya orang sudah eh, kena virus DBD-nya itu pun sebetulnya Propoelik 4 star itu tadi juga cukup membantu sebetulnya, dok ya. Sangat membantu, sangat Nah, membantu. sorry, mungkin boleh tahu kalau misalkan orang sudah tadi kalau misalnya masih pencegahan kan 1 sampai 2 tablet Polenergy, Clover Honey, Royal Jelly dan juga Propoelik misalnya. Nah, kalau orang sudah kena virus DBD-nya ini, dok, Mm-mm. virus dengunya itu kita sudah kena, sudah ada gejala, berarti untuk porsinya tingkat apa Dosis ya. dosisnya, oke, dosisnya itu Ya, kayak propoelik itu sekitar berapa dok? jadi gini, saya coba ulangi lagi sedikit kembali ke. Jadi demi untuk bisa menekan, ya, Popoelik ini ya, Ya, demi untuk bisa menekan sitokin supaya NF-kappa B teraktivasi dan meningkatkan antioksidan, maka dosisnya minimal kita pada dewasa itu 3 kali 1, apa Anton? Kalau tiga bisa, kali satu bahkan kapsul. 3 kali 2 kapsul. Oke, tiga kali Ya, satu sampai 3 kali 2 kapsul ya. betul. Nah, kalau pada anak-anak gimana? Pada anak-anak bisa kita berikan tiga setengah dosis dewasa. Jadi misalnya 2 kali 1 kapsul ataupun mungkin 3 kali setengah kapsul. Untuk anak-anak ya dok ya. Betul. Oke, ya, thank you, Dokter Ivan. Ya. Oke, Bapak Ibu, mungkin kalau misalnya ada yang mau ditanyakan ya mengenai materi yang sudah disampaikan oleh Dokter Ivan. Oke, Dokter Ivan, thank you untuk penjelasannya, juga untuk sharing-sharingnya, dan juga Mm-mm. buat teman-teman semua yang sudah hadir di sesi Rabu Sehat pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Dokter Ivan bisa berguna buat kita semua, dan jangan ini ya, jangan kapok-kapok, jangan bosan-bosan nanti untuk setiap bulan ya bisa ketemu dengan Dokter Ivan lagi, tentunya dengan tema yang berbeda. Oke, sekali Iya. lagi terima kasih buat Dokter Ivan. Ya, terima kasih Pak Anton. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah menyimak. Mudah-mudahan
menambah wawasan dan pengetahuan kita ya. Tapi kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Sampai jumpa di bulan depan. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di Ragu Sehat berikutnya.